Halo teman-teman, balik lagi kita akan update kembali market ya teman-teman. Seperti request salah satu teman kita, yaitu ini update Terung Hyung terung ini saya disuruh ke pasar beli update terong atau apa, mungkin ini salah ya, ini tipe ya, update terus Hyung maksudnya kayak gitu ya. Jadi di video ini kita akan kembali update perkembangan market ya teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, market kita sedang tidak dalam baik-baik saja ya. Beberapa kabar yang kurang mengenakan seperti ini ya teman-teman ya. Inflasi Indonesia berada di 4,35%, di mana ini tertinggi sejak 5 tahun terakhir teman-teman. Ya, bagi yang belum begitu paham soal inflasi itu simpelnya kita ngomong adalah kenaikan harga barang pada umumnya ya teman-teman, secara keseluruhan seperti itu ya teman-teman ya. Agak mengkhawatirkan. Dan kemudian juga nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu melemah. Sekarang posisinya 14.990 ya teman-teman ya. Jadi bagaimana nih Yung? Apakah kita akan berakhir atau stop teman-teman? Market memang sedang tidak baik-baik saja, tapi teman-teman jangan stres sampai nggak makan, nanti malah pusing dan sakit ya teman-teman ya. Tetap tonton video ini karena saya akan memberikan sedikit tips, dan kemudian kita akan lanjut terlebih dahulu yang akan membuat teman-teman lebih khawatir dan gemetar. Jadi saya sarankan jangan pegang piring ataupun gelas, karena bakal kayak di video sinetron-sinetron yang piang pecah kayak gitu. Nah, setelah perkembangan news beberapa yang tadi saya sampaikan ya teman-teman ya, sekarang kita melihat market IHSG ya teman-teman ya. Ini sempat kita gambar bersama ya teman-teman di video sebelumnya. Penurunan di IHSG sepertinya ini jatuh di kapas teman-teman. Supportnya nggak kuat dan langsung jebol, padahal kita udah kasih benteng 2 garis ya teman-teman ya. Di sini teman-teman kita bisa lihat bersama ini ya, yang di video sebelumnya yang sudah nonton saya yakin juga tahu, ini kita sudah sama-sama menggambar bahwa kita ada membuat 2 kali support di sini ya teman-teman ya. Support pertama yaitu di sini ya teman-teman ya. Kemudian support yang kedua itu adalah di sini kita bikin ya teman-teman ya. Jadi ada 2 support langsung tertembus ya teman-teman ya, seperti dudukan di kapas dan langsung jebol ya. Kalau kondisi ekonomi seperti ini teman-teman, saya bukannya pesimis, tapi kemungkinan untuk ngejebol support, sorry teman-teman di sini agak salah klik, mohon maaf, agak sedikit sensitif mungkin karena market yang kayak gini tangan bergetaran jadi susah ngeklik. Jadi saya agak sedikit bukan pesimis ya teman-teman, tapi support yang di sini mungkin bakal ditembus dengan lebih mudah. Karena belakangan ini untuk secara keseluruhan ekonomi masih belum begitu baik ya teman-teman ya. Di sini saya gambarin, saya tandain merah dulu teman-teman, karena ini kayaknya akan mudah ditembus oleh IHSG. Kemudian larinya kemana? Wah, ini udah nggak ada support lagi ya teman-teman, takutnya larinya agak jauh sampai di 6951. Kita pasin aja deh arrow-nya ya, turun dikit lagi ya teman-teman ya, biar kita kasih tanda nanti buat update market berikutnya ya, mungkin di sekitar sini. Tapi ini hanya berupa prediksi, penurunannya memang cukup dalam mengingat kondisi ekonomi secara dunia juga sedang tidak dalam baik-baik saja. Kalau tiba-tiba meroket Indonesia berarti wah bagus banget ya teman-teman ya. Kemudian setelah ini kita bakal lanjut teman-teman ke pertanyaan, sorry bukan pertanyaan tapi ke lebih tepatnya pertanyaan juga bener sih, request dari satu teman-teman, yaitu seperti ini ya. Lalu sebaiknya tetap tabung, ini maksudnya investasi, atau stop dulu? Teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar, dan sebentar lagi kita akan masuk ke portofolio saya. Nah teman-teman, seperti biasa saya munculkan layar bibit saya di sini ya teman-teman. Oke, sekarang portofolio saya masih plus 3%-an. Bagi teman-teman yang portofolionya masih plus di kala market seperti ini, saya juga mau komen ya teman-teman. Wah, strateginya apa? Kita juga bisa saling sharing, karena di sini saya juga akan ngebahas strategi saya. Jadi semoga menjawab pertanyaan, Yung ini mau tetap kita lanjut investasi atau stop dulu? Oke, dari si Jarvis ya masih minus 2%-an. Masih ya cukup kuat ya teman-teman ya. Dilihat di video sebelumnya tidak mengalami perubahan cukup signifikan meskipun market turunnya sangat dalam.
Lanjut lagi di sini reksadana pasar uang maupun obligasi. Lebih penasaran yang mana? Kalau pasar uang kan pasti stabil ya tuh kan teman-teman ya, nggak ada perubahan. Namanya juga pasar uang stabil. Ya jadi kalau di market kayak gini mah santai-santai aja, nggak usah dilihat, tetap plus. Ya kalau untuk reksadana obligasi juga masih plus ya teman-teman ya. Nah untuk reksadana saham. Reksadana saham saya kebetulan masih plus di 10% dan di 4%-an. Jadi saya masih agak sedikit tenang walaupun market turun begitu dalam, ya teman-teman. Baik, kita balik lagi. Apakah akan lanjut investasi atau stop dulu? Ya, tapi ini sebelumnya saya disclaimer juga ya teman-teman ya. Ini semua pendapat saya ya teman-teman ya. Teman-teman boleh ikut, boleh enggak, tapi nggak ada paksaan. Bebas ya teman-teman ya. Untuk menjawab itu, marilah kita lihat ke reksadana saham ya teman-teman ya. Kita filter saja returnnya untuk 1 bulan terakhir returnnya. Ini dari yang tertinggi dan dapat kita lihat tidak ada reksadana saham yang mencetakkan pertumbuhan. Ya, mengingat pasar seperti ini sih wajar menurut saya teman-teman ya. Dan apabila kita filter kembali ke 3 bulan terakhir, ya tetap saja rupanya Sukor Invest Equity Fund dan Sukor Invest Maxi Fund mampu mencatatkan sedikit plus ya teman-teman ya di kala market seperti ini ya. Tapi di sini yang ingin saya kasih tahu kepada teman-teman, apabila kita ngefilternya dari teropong yang lebih jauh yaitu 1 tahun ya teman-teman ya, kita lihat masih banyak reksadana saham yang masih mencatatkan profit naik 1 tahun belakangan ini. Yung kayak gitu terus gunanya apa Yung? Nah di sini saya ingin menginformasikannya kepada teman-teman, memberitahunya kepada teman-teman ya teman-teman, bahwa kalau memang tujuan kita investasi dan dalam jangka panjang ya teman-teman ya, terutama di reksadana saham ini, di kala market seperti ini. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, ini disclaimer on ya teman-teman, saya nggak ada paksaan ya, oke? Lanjut ya. Di kala market seperti ini, saya lebih menyarankan atau lebih untuk tetap investasi, tetap nabung teman-teman. Karena kalau kita lihat teropong lebih besar, memang belakangan sebulanan ini, 3 bulanan belakangan ini, semua pada anjlok ya. Plus pun tipis banget teman-teman ya. Ingat teman-teman, kalau teman-teman juga taruh dananya di bawah bantal, itu juga kemakan inflasi. Tingkat inflasi juga makin naik, bener kan teman-teman kan? Nah kalau untuk teropong yang lebih jauh, teman-teman bisa cek di sini. Para reksadana saham di 1 tahun belakangan masih mencatatkan profit ya teman-teman, kenaikan yang lumayan. Dan apabila kita lihat yang untuk di 3 tahunnya juga masih mencatatkan kenaikan yang cukup wah teman-teman untuk growth investasi kita. Dari sini kita nangkep apabila memang tujuannya jangka panjang dan instrumennya memang high risk seperti reksadana saham, tetap fokus untuk melakukan DCA seperti apa yang saya lakukan. Strategi saya mungkin akan membagi portofolio saya teman-teman. Seperti yang teman-teman kan tahu ya, saya investasi rutin 1 juta. Nah strategi saya mungkin di obligasi 300.000, sedangkan di reksadana saham karena di sini sudah ada fitur keranjang yang enak teman-teman, saya mungkin akan nambahkan di BNI Index juga ya. Kemudian di Sukor Invest juga masing-masing mungkin 350 sehingga totalnya tetap 1 juta. Di sini teman-teman bisa tambahin di keranjang ya, nih keranjang. Tinggal tambahin aja, misalnya teman-teman bikin 350. Nah, gitu. Tinggal tambahin ke keranjang, udah dia masuk ke keranjang. Enaknya sudah ada fitur keranjang seperti ini. Tentunya. Ya, teman-teman, jadi itu merupakan strategi saya. Saya akan tetap melakukan investasi, tetap, dan saya juga akan memperlihatkannya kepada teman-teman hasil investasi saya. Nggak ada tutup-tutupan. Saya buka-bukaan, teman-teman, saya buka-bukaan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sedikit yang dapat saya sharing juga kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya, bahwa pertumbuhan investasi yang paling kencang itu bukan saat kita beli di market bullish, tetapi ketika kita beli di market bearish seperti ini. Karena ketika ekonomi sudah membaik, otomatis juga tingkat naik returnnya juga lebih tinggi ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman. Nah, jadi
Teman-teman bagaimana sekarang? Masih ada yang gemetaran, ketakutan, atau Hyung baik saya juga akan ikuti jalan ninja Hyung, akan tetap melakukan investasi secara rutin, kita gandengan bersama ya Hyung, ataupun Hyung saya stop dulu, saya nggak berani lihat, saya fokus ke reksadana pasar uang juga. Bebas, investasi itu bebas, fleksibel. Tentukan strategi teman masing-masing dan sesuaikan dengan profil resiko juga masing-masing. Jangan sampai investasi bikin gemetaran, pusing, ataupun sakit hati sehingga nggak fokus pada kehidupan sehari-hari. Amit-amit malahan istilahnya ingin, ya jangan kepikiran sampai seperti itu ya teman-teman. Karena ini juga bakal akan kita lewati bersama. Oke, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan seperti beberapa teman kita tadi, silahkan drop saja komen di bawah ya teman-teman. Bagi ada yang request ataupun challenge juga silahkan kita tunggu ya teman-teman di kolom komentar. Jadi nantikan video-video saya berikutnya teman-teman.